Musim ini menjadi musim tertajam Karim Benzema di Real Madrid. Real Madrid menang 2-1 atas tuan rumah Celta Vigo pada pekan ke-30 La Liga Spanyol. 2 gol kontra Celta Vigo adalah gol ke-33 dan ke-34 Benzema untuk Real Madrid di semua kompetisi pada musim ini. Dan musim ini sudah menjadi musim tertajamnya selama berseragam Real Madrid. Sebelumnya musim tertajam Benzema bersama Real Madrid adalah musim 2011-2012. Waktu itu dia mencetakkan 32 gol dalam total 52 penampilan di semua kompetisi. Sedangkan untuk musim ini belum tuntas, artinya masih ada peluang bagi Benzema untuk menambah pundi-pundi golnya. Thibaut Courtois waspadai Chelsea jelang laga Liga Champions. Kiper utama Real Madrid yakni Thibaut Courtois memperingatkan kepada timnya jelang berhadapan dengan Chelsea pada laga leg pertama perempat final Liga Champions pada Kamis 7 April 2022. Menurutnya Real Madrid harus waspada akan kebangkitan Chelsea di laga perempat final nanti. Seperti diketahui, Chelsea memang baru saja dihantam kekalahan telak dari Brentford 1-4 di laga Premier Inggris. Courtois menegaskan meski Chelsea baru saja mengalami kekalahan, namun Los Blancos tidak boleh meremehkan kekuatan klub asal London Barat itu. Kami memiliki intensitas permainan yang kurang mengesankan, sementara Chelsea sangat bagus dalam hal itu, ujar kiper asal Belgia tersebut. Chelsea diajar Brentford, Tuchel keluhkan cuaca yang panas. Thomas Tuchel mengeluhkan cuaca panas di Stamford Bridge saat duel Chelsea melawan Brentford. Dia menilai masalah tersebut mempengaruhi performa tim asuhannya. Ini menjadi kali pertama Chelsea dikalahkan Brentford di Stamford Bridge sejak Perang Dunia yang kedua. The Blues juga kalah dengan defisit 3 gol di kandang untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Juru taktik asal Jerman itu juga mengeluhkan perbedaan cuaca saat Chelsea menjalani sesi latihan dan juga pertandingan. Edward Mendy dan kawan-kawan berlatih ketika London diguyur salju, tetapi cuaca berubah jadi panas saat match day pertandingan. Pep Guardiola berdoa semoga Liverpool kalah. Duel di Etihad Stadium mendatang bakal sangat menentukan nasib dari kedua tim. Jika Man City kalah, mereka harus rela menyerahkan puncak klasemen kepada Liverpool. Guardiola tentu berharap Liverpool kalah. Meski begitu, dia tahu betul Jurgen Klopp dan skuadnya memang dalam momentum yang baik. Kedua tim tinggal menghadapi 8 pertandingan terakhir, dan 8 laga ini akan menjadi penentu siapa yang layak menjuarai Liga Inggris. Menariknya, di tengah persaingan itu, kedua tim juga harus bertanding di ajang Liga Champions. Nasib Ansu Fati untuk merumput masih tidak jelas. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengatakan Ansu Fati akan memutuskan sendiri kapan siap untuk kembali beraksi dengan timnya. Pemain internasional Spanyol tersebut absen sekitar 9 bulan karena cedera lutut yang serius sebelum kembali tampil pada September yang lalu. Tetapi pada sejak itu ia kembali mengalami masalah dengan cederanya tersebut. Pemain berusia 19 tahun itu sekarang kembali berlatih dengan Barcelona, sehingga memicu spekulasi bahwa dia akan kembali ke atas lapangan sebelum akhir musim ini. Tetapi Xavi Hernandez bersikeras tak akan buru-buru untuk memainkan bintang mudanya tersebut, bahkan menyerahkan keputusannya kepada Ansu Fati sendiri. Spotify sponsor terbesar dalam sejarah Barcelona. Nama stadion Barcelona akan diubah menjadi Spotify Camp Nou, dan sponsor di kostum juga akan berubah menjadi logo Spotify. Kesepakatan sponsor ini sudah dicapai pada waktu yang lalu. Barcelona mengumumkan kesepakatan sponsorship senilai lebih dari 280 juta euro. Awalnya kerjasama sponsor ini sempat dikritik oleh fans, khususnya terkait perubahan nama di stadion. Namun Laporta menegaskan bahwa di era modern ini, klub juga harus terus mengikuti perkembangan zaman. Sponsorship dengan Spotify ini adalah salah satu hasil kerja positif Laporta yang patut diapresiasi. Diketahui dia telah membereskan banyak masalah yang telah ditinggalkan oleh Josep Maria Bartomeu. Xavi di Barcelona dari peringkat 9 menjadi peringkat 2. Barcelona melanjutkan rangkaian hasil apiknya saat berjumpa dengan Sevilla pada pekan ke-30 La Liga Spanyol.
Bermain di Camp Nou, Barcelona menang dengan skor akhir 1-0. Kualitas Pedri menjadi pembeda pada laga ini. Pemain berusia 19 tahun itu mencetakkan gol kemenangan Barcelona pada menit ke-72. Hasil ini membuat Barcelona sukses mengejar jumlah poin dari Sevilla. Bersama Atletico mereka sama-sama mengoleksi 57 poin. Tetapi Barcelona berada di posisi kedua dan masih punya satu laga tunda. Diketahui Xavi datang ketika kondisi Barcelona jauh dari kata ideal. Barcelona berada di posisi ke-9 klasemen kala itu, dan Xavi perlahan membenahi Barcelona. Dia menanamkan mentalitas dan gaya bermain yang khas bagi Barcelona. Lalu ia juga membawa pemain kunci dari bursa transfer, dan kini setelah masuk bulan kelima sebagai pelatih, Xavi Hernandez membawa Barcelona berada di posisi kedua klasemen La Liga Spanyol. Mbappe merajalela saat PSG hancurkan Lorient. Kylian Mbappe menjadi aktor utama bagi kemenangan PSG. Penyerang asal Prancis tersebut mencetakkan 2 gol dan memberikan 3 assist untuk gol-gol lainnya ketika PSG berhasil mengalahkan tim tamunya yakni Lorient. Dalam pertandingan tersebut, Lionel Messi dan Neymar juga mencetakkan gol. Messi berhasil mencetakkan 1 gol sedangkan Neymar berhasil mencetakkan 2 gol. Hasil ini membuat PSG mengumpulkan 68 poin dari total 30 pertandingan atau unggul 12 poin dari peringkat kedua yakni Olympique Marseille. Kalahkan Juventus, Inter Milan kembali kejar Scudetto. Juventus akhirnya harus mengakui keunggulan tamunya yakni Inter Milan dengan skor akhir 0-1 di laga bertajuk Derby di Italia. Kekalahan laga pada Giornata ke-31 tersebut membuat Senyunya tua kian tertinggal dari Nerazzurri di papan klasemen sementara. Kini Juve tertahan di peringkat yang keempat dan Bianconeri tertinggal 4 poin dari Nerazzurri yang kini duduk berada di peringkat ketiga dengan koleksi 63 poin. Inter Milan pun kini nyaman berada di posisi ketiga dan memangkas jarak poin dengan Napoli yang kini bertengger di peringkat yang kedua. Dan selain itu, Nerazzurri juga tetap menjaga peluang untuk tetap terlibat dalam perburuan gelar Scudetto musim ini. Spurs kembali ke 4 besar klasemen Liga Inggris. Tottenham Hotspur berhasil merangsek naik ke 4 besar klasemen sementara usai membungkam Newcastle United 5-1 pada pekan ke-31 Liga Premier Inggris. Tambahan 3 angka di laga ini membuat Spurs menggeser Arsenal di peringkat yang keempat klasemen sementara yang baru memainkan laga pada Selasa dini hari. Baik Arsenal dan juga Spurs sama-sama mengemaskan 54 poin dan Tottenham berada di atas rival kotanya tersebut lantaran unggul jumlah selisih gol. Kendati begitu, The Gunners masih memiliki kesempatan untuk mengambil kembali peringkat keempat itu. Selain masih memiliki 2 laga sisa dibandingkan Spurs, The Gunners juga baru akan tampil pada pekan ke-31 pada Selasa dini hari. Roberto Martinez sarankan Lukaku untuk hengkang dari Chelsea. Spekulasi soal masa depan dari Romelu Lukaku menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian. Diketahui dalam beberapa bulan terakhir, ia tidak lagi menjadi pilihan utama Thomas Tuchel yang membuat dia mulai dikaitkan dengan pintu keluar dari Stamford Bridge. Minimnya kesempatan bermain yang didapatkan oleh Lukaku tentu mengundang komentar dari berbagai pihak, tak terkecuali Roberto Martinez, pelatih timnas Belgia. Roberto Martinez mengatakan bahwa sang pemain harus hengkang dari Chelsea agar kans berlaga di Piala Dunia 2022 tetap terbuka lebar. Liverpool akhirnya segera perpanjang kontrak dari Mo Salah. Kini The Mirror mengklaim bahwa Mohamed Salah sudah melunak dengan permintaannya. Bintang asal Mesir itu pun disebut akan segera menyepakati kontrak yang baru diajukan oleh Liverpool. Kabarnya Mohamed Salah akan menekan kontrak baru di Liverpool berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Itu artinya Mo Salah bisa jadi akan pensiun dengan seragam Liverpool. Keputusan Mohamed Salah untuk menerima perpanjangan kontrak dari Liverpool kabarnya disebabkan oleh dukungan masif yang selama ini ia dapatkan dari para supporter Liverpool. Kehilangan tempat di Arsenal, Bertino berpeluang hengkang ke Newcastle.
Kedatangan Aaron Ramsdale di Arsenal membuat Bernd Leno kini tersingkir dari posisi kiper utama Arsenal. Tidak mengherankan memang sebab Ramsdale mampu membuktikan diri sebagai palang pintu dengan performa ciamik sejauh ini. Seperti yang dikutip dari Football London, Arsenal kemungkinan bakal melepas kiper berpaspor Jerman itu pada jendela transfer musim panas mendatang. Kehadiran dari Matt Turner, kiper anyar yang bakal bergabung dengan Arsenal pada Juli nanti, juga semakin menegaskan bahwa Leno kemungkinan bakal angkat kaki dari Arsenal. Sejauh ini ada dua tim yang dikitkan dengan kiper berusia 30 tahun tersebut. Pertama yakni klub kaya raya yakni Newcastle United. Lalu juga ada klub lama Berlino yakni Bayer Leverkusen. Dan sejauh ini Arsenal dikabarkan melapeli Leno dengan harga sebesar 10 juta pound sterling. Lewandowski mantapkan niat untuk bergabung dengan Barcelona. Sport melaporkan bahwa Lewandowski siap merapat ke Camp Nou musim panas nanti. Bahkan ia disebut sudah menyatakan secara langsung kepada Barcelona bahwa ia siap bermain di bawah asuhan Xavi Hernandez musim mendatang. Peminat Robert Lewandowski selain Barcelona adalah Manchester City. Mereka disebut menjadikannya alternatif jika tak bisa mendatangkan Erling Haaland. Akan tetapi Manchester City dibikin gigi jari. Pasalnya Lewandowski lebih ingin bermain di La Liga Spanyol sebelum mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Oleh karena itulah ia memantapkan niat bergabung dengan Barcelona. Juventus kepincut dengan bek tengah timnas Turki. Şakir Sunçu di Leicester City menjadi pemain reguler sejak dia datang ke King Power Stadium. Di musim ini bidikan Juventus itu telah membukukan 37 penampilan di semua kompetisi dan 14 di antaranya bermain di Liga Inggris. Namun kini diberitakan oleh Enson Haber, pemain berposisikan bek tengah tersebut bisa meninggalkan Leicester City dalam waktu yang dekat ini. Pasalnya raksasa Liga Italia tertarik untuk mengontraknya di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan tersebut menjelaskan baik Juventus maupun kubu dari Soyuncu sendiri sudah mulai melakukan negosiasi. Dan kemudian diyakini sang pemain bisa terbuka untuk meninggalkan Liga Premier Inggris. Dan peluang raksasa Liga Italia itu untuk mengamankan tanda tangannya juga sangat besar karena musim depan Leicester City bakal absen di pentas Eropa. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.